semangat yang baru akan membawa perubahan di masjid wilayah. Baik, terima kasih Allah. Agenda kita pada sore ini dilaksanakan dari beberapa masa dilakukan dengan tausiah dari Ustaz Abdul Karim. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan alat marawis untuk berbagai masjid Nurul Hidayah yang nanti mungkin diserahkan oleh Ustaz Abdul Karim atau mungkin beberapa jamaah nanti dari sosial saja. Setelah itu kita nanti bergerak pada masjid mungkin nanti sudah dipersiapkan oleh teman-teman kita sarapan pagi nanti setelah sholat acara ini. Jadi kita tetap bertahan sampai acara ini selesai. Baik, kami persilakan kepada Bapak Jamal Nongsa untuk menyampaikan arahan dan hal-hal yang perlu terkait dengan masjid wilayah ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum saya sambutan, saya minta Upika Pak Pak Ari, wakil Pak Rabi, Pak sampai saya Pak. Dari Polsek hadir Pak. Oh, berhalangan. Pak Sektor jadi Pak Sektor. Pak Lurah Batu ada. Jadi sekalian silaturahmi dulu. Hari ini kostumnya sudah muncul. Ustaz sampai terus dikawal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama tentunya yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak sekali di tokoh-tokoh agama kita. Dan yang kami hormati tentunya Pak RT, Pak RW, para pengurus Masjid Nurul Hidayah yang kami hormati, kami banggakan. Dan tak lupa saya juga yang kami hormati Ketua terpilih Pak Zulkifli, tak asing lagi bagi saya. Alhamdulillah beliau sudah diberi amanah oleh jemaah dan masyarakat sekitaran Nurul Hidayah ini. Semoga apa yang menjadi amanah dari jemaah masjid dan masyarakat sekitar ini dapat beliau laksanakan sesuai dengan amanah yang sudah diumatkan kepada beliau. Amin. Dan tentunya yang kami hormati hadir di sini Ustaz Abdul Karim, atau yang lebih dikenal dengan Wak, yang spesialis kalau bahasanya dia selalu buat statement taslim, yaitu tausiah 5 menit saja, tapi jelas bahwa itu semua terurai di sini. Jadi Pak Ustaz Abdul Karim, selamat datang, dan nanti insya Allah beliau juga akan memberikan tausiah juga mungkin 5 menit saja. Dan yang kami hormati tentunya hadir di tengah-tengah kita semua Pak Sekcal, Batu Besar, ada juga beberapa lurah yang hadir di belakang, dan Pak Arif Babinsa yang mewakili Pak dan Ramil dari Kapolsek kita yang hadir mewakili untuk belum hadir. Dan yang kami hormati yang para tokoh-tokoh yang RT/RW juga yang tidak bisa disebut satu persatu. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempatan subuh yang berjemaah pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Lanjutkan juga dengan nanti ada tausiah dan juga nanti akan ada penyerahan bantuan, yaitu berupa alat marawis, dan juga nanti akan disampaikan oleh Pak Ustaz Abdul Karim. Dan tak lupa salawat beri salam kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu para jemaah subuh Masjid Nurul Hidayah yang kami hormati, ya, kami pertama sekali atas nama Ubika Kecamatan Nongsa mengucapkan terima kasih pada ketua masjid, pengurus masjid yang
pada kesempatan kali ini kami diberikan izin untuk dapat bersilaturahim kepada para jamaah semua. Tujuannya adalah intinya bersilaturahim, karena kami dalam kesempatan kali ini adalah kemarin berdasarkan hasil rapat kita bersama UPIKA, kita melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah dan silaturahim yang diselenggarakan oleh Camat Nongsa beserta UPIKA. Mudah-mudahan ini dapat respon yang baik dari masyarakat karena sudah berjalan di akhir tahun 2022. Mudah-mudahan kami mohon doanya di 2023 juga kita bisa bersilaturahim tidak hanya di Batu Besar, tapi nanti dari kelurahan sekecamatan Nongsa. Yang selanjutnya mungkin saya tidak berpanjang lebar, intinya kami daripada pemerintah tentunya turun kepada masyarakat melalui kegiatan sholat subuh berjamaah ini. Ada beberapa pesan moral yang akan kami sampaikan terkait arahan-arahan yang akan disampaikan dari Bapak Wali Kota Batam tentunya kepada kami selaku camat di wilayah Nongsa. Perlu kami sampaikan juga yang intinya adalah pembangunan Kota Batam saat sekarang ini sedang gencar-gencarnya. Apalagi kita ketahui bersama khusus Nongsa dan sekitaran kelurahannya itu akan dibangun beberapa proyek besar. Tentunya kami berharap selaku kepala wilayah Kecamatan Nongsa beserta UPIKA, kami meminta mohon dukungan kita bersama. Karena Kecamatan Nongsa ini insya Allah bandara nanti akan dibangun, ya. Sebentar lagi jalan Batu Besar ini juga akan dibangun. Jalan nasional dari Batu Ampar ke Nongsa juga nanti insya Allah akan terbangun. Terus pembangunan bank data ataupun data secara nasional yang akan dibangun di Sambal. Penataan pantai juga akan dibangun. Banyak sekali tentunya yang akan dibangun di Nongsa. Kita bersyukur sebagai masyarakat Kecamatan Nongsa, proyek-proyek strategis itu akan dibangun di Nongsa. Maka dari itu pesan dari yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Batam, kita seluruh masyarakat Nongsa harus wajib mendukung program ini untuk peningkatan ekonomi dan juga untuk kemaslahatan masyarakat Kecamatan Nongsa. Saya yakin dan percaya kami para UPIKA mungkin tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan Pak RT, tokoh masyarakat, para jemaah semua. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang sudah diprogramkan baik Bapak Wali Kota Batam, baik itu secara program nasional, ini bisa terwujud di Kecamatan Nongsa. Kami mohon nanti kiranya mari sama-sama kita dukung program ini, semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, kami sampaikan juga pesan moral daripada Pak Kapolresta yang tentunya Batam ini ya sebentar lagi juga akan menuju ke tahun 2024 pemilu kada. Mari Pak, kita sama-sama jaga kondusivitas keamanan ketertiban kita dan mendukung program nasional yaitu mensukseskan pemilihan umum tingkat nasional. Ini juga kalau pemilu berjalan dengan baik dan lancar, insya Allah kita juga nanti akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tentunya akan membawa perubahan-perubahan terkait pembangunan di Kota Batam. Dua hal itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran para jemaah Masjid Nurul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nongsa yang telah menyampaikan arahan dan informasi penting terkait dengan Kota Batam ini. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama yaitu tausiah subuh yang akan disampaikan oleh kawan Ustaz Abdul Karim. Kepada beliau waktu dan tempat yang dipersilakan. Ustaz berdiri atau duduk? Oke. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
وعلى صحابة المخلصين الصادقين الميامين وعلى العلماء العالمين في العلم واليقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Camat Kecamatan Nongsa Bapak Arpandi, jauh-jauh dari Tiban nih, sholat subuhnya di Batu Besar. Hadir bersama kita Pak Sekcap Nongsa yang selalu memberikan syafaat tidak hanya di dunia maupun di akhirat nanti, namanya Bapak Syafaat. Jadi kalau mau dapatkan syafaat, jangan jauh-jauh dari Pak Sekcap kita. Hadir bersama kita dari Ubika, ada perwakilan dari Kuramil ya. Kemudian ada Lurah Batu Besar. Pak Imam tadi memang luar biasa, usianya tua, tapi kalau suaranya anak muda. Ternyata Pak Imam ini RT, ini bapak-bapak dari Kabil ini, RT Imam, RW Ustaz, itu luar biasa tuh. Bila perlu ke depan Imam, RT RW Imam semua. Yang sama-sama kita muliakan para kiai yang hadir di majelis yang mulia ini. Ada Pak Kiai Masruh SAG, beliau ini adalah Ketua Badan Musyawarah Guru TPQ Kecamatan Nongsa. Ada Pak Kiai Nasir, ke sahabat saya, seluruh ustaz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena hanya satu amalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang apabila itu dilakukan, maka amalan itu langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan selawat. Apabila kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka selawat kita ini pun langsung dihantarkan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita ambil tema peringatan daripada alam kubur. Karena saya tengok wajah-wajah subuh ini, kayaknya wajah-wajah sudah mendekati ke sana. Apalagi ada yang sudah ngantuk. Pokoknya kalau yang agak duduk, sebentar lagi dudukkan kepala ke bawah, maka itu sudah mendekati arah sana. Maka dengan baik-baik tausiah ini, walaupun yang menyampaikan agak gelap orangnya, saya perkenalkan ibu-ibu yang belum tahu, nama saya Abdul Karim, tinggal di Kabil, status sudah menikah. Istri saya sementara 4 orang anaknya. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup manusia ini laksana perjalanan sang musafir. Sebagaimana perjalanan kita kelompok dari Kelurahan Kabil datang ke Batu Besar, kita hanya singgah sebentar untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Setelah itu kita kembali melanjutkan perjalanan berikutnya kembali ke Kelurahan Kabil. Begitu pula perjalanan hidup manusia ini. Kita berangkat daripada alam ruh, daripada alam rahim ibu kita. Kemudian kita hijrah, kita berpindah daripada alam rahim ibu
kita berupaya mengumpulkan seluruh amalan kita yang mana nantinya kita bawa menuju pulau penantian yang kita kenal dengan nama alam kubur. Maka sebelum kita datang ke sana, kuburan pun memberi peringatan kepada kita semua. Kata kuburan, innal kibriya yunadi ila bani Adam. Sesungguhnya aku ini, kata kuburan, memberi peringatan kepada seluruh anak Adam. Setiap hari hamsatul marrat, 5 macam peringatan. Berapa Bu? Bu berapa? 5. Ibu, saya biasa kalau tahu siang, di ujungnya itu ada pertanyaan. Ibu jawab betul 50.000, jawab salah 100. Pokoknya ibu dengar baik-baik. Innal kibriya yunadi ila bani Adam. Sesungguhnya Quran memberi peringatan kepada seluruh anak Adam. Kullu yawm, setiap hari, amsatul marrat, 5 macam peringatan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ana baitil wahidah. Aku ini laksana sebuah tempat yang sepi, tempat yang menyepi, tempat yang manakala engkau masuk ke dalamku, engkau tidak ada teman, tidak ada menemanimu, engkau sendiri di dalam ini, engkau akan takut. Maka aku pun memberi pesan kepadamu, sebelum kau masuk ke dalamku, kata kuburan, faja'alaka muniran, kau siap dan kau bawa kawanmu. Agar apa? Agar engkau tidak sendirian di situ. Kenapa? Karena begitu lama engkau berada di tempat ini sampai datangnya hari kiamat. Faja'alaka muniran, kau bawa kawanmu. Apakah istri itu yang kita bawa? Tidak mungkin. Begitu kita mencintai istri kita, anak kita, kita kadang sampaikan istri kita, aku tak bisa hidup tanpamu. Kalau engkau berpisah dengan aku mati saja. Begitu engkau mati, dia pun tidak mengikuti dirimu. Betapa besarnya cinta istri kepada kita, tidak akan mungkin dia mau menemani kita di alam kubur. Lalu siapa? Kata kuburan, faja'alaka muniran, kau bawa kawanmu. Siapa dia? Wa huwa fi qira'atil Quran. Al-Quran yang engkau baca setiap hari itu, Bu. Setiap waktu sholat engkau baca, setiap malam kau berzikir, kau berdoa. Selesai kau berdoa, kau ambil itu Al-Quran, kau baca walaupun hanya 1 ayat. Kenapa? Karena itulah yang nanti akan datang menemani dirimu di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Ini tidak. Habis dikit, imam masih baca doa, HP sudah diambil. Dek, abang agak lambat ya, pulangnya sekitar jam 7. Kenapa? Biasanya sholat subuh pulang cepat. Hari ini dapat camat. Terus kenapa kalau dapat camat? Masalahnya kalau dapat camat diajak sarapan. Kebetulan masjid kita ini dekat dengan restoran Sri Rezeki. Mungkin agak lambat sekalian makan siang. Mohon maaf kata Pak, intermezzo aja, tapi mana tahu bisa kan. Maka kita perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Ustaz, saya sibuk bekerja. Tak apa engkau sibuk bekerja, tapi pergunakan waktu sebaik mungkin. Waktu di mana engkau selesai melaksanakan sholat, seperti sholat subuh tadi, ambil itu Al-Quran, buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah tua-tua, sudah mau dekat berangkat, baca Yasin aja. Yasin, sadaqallahul azim. Apa Bu? Nanti duhur, siap duhur, setelah doa ambil Al-Quran. Wal Qur'anil hakim, sadaqallahul azim. Nanti baru 10 ayat dibaca. Kita pergunakan waktu itu, ambil Al-Quran, baca dia itu, walaupun 1 ayat, 1 waktu 1 ayat, 5 waktu 5 ayat. Engkau tidak tahu di dalam 5
dia akan datang menemanimu di alam kubur. Wahai saudaraku, engkau jangan ketakutan, jangan engkau merasa kenapa aku akan menemanimu. Siapa engkau? Aku ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang semasa hidupmu dulu engkau selalu membuka baca. Hari ini aku hadir di sini menemani dirimu, melayanimu sampai datangnya hari kiamat. Satu, ini ada 5 Bapak Ibu, tapi sampai 5 menit saja. Pokoknya dia sampai angka berapa, waktu habis lah itu. Sepakat ya Pak ya? Yang kedua, ya Bani Adam, wahai anak Adam, ana baitul dhulumat, aku ini bagaikan tempat yang gelap gulita, seperti aku berada di tengah hutan, lalu di tengah hutan itu tidak ada cahaya yang masuk, aku berada di situ pada malam gelap gulita, seperti itulah bayangan engkau berada di dalamku. Ana baitul dhulumat, aku ini laksana tempat yang gelap gulita, engkau tidak sanggup berada di dalam ini. Maka fanawirni, engkau bawalah cahaya itu. Supaya apa? Supaya menerangi tempat yang gelap ini. Apa itu cahaya? Wa huwa fi sholatil lail, salat malam yang engkau dirikan, salat tahajud yang engkau dirikan. Di tengah malam semua orang terlelap tidur, engkau pun bangun dalam keadaan kedinginan, datang ke sumur, datang ke tempat wudu, engkau cuci muka, gosok gigi, berwudu, lalu engkau salat tahajud, engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas sajadah cintamu kepada Sang Khalik, engkau berdoa menyesali atas segala dosa-dosamu. Pak, engkau sadari tetesan air mata pun jatuh di atas sajadah cintamu kepada Sang Khalik, karena engkau telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah menyesali dosa-dosamu. Makanya engkau bangun tengah malam itu, engkau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosamu itu. Di saat itulah dia hadir di tengah-tengahmu. Di saat engkau berada di dalam kuburan, tiba-tiba ada cahaya yang muncul. Tadinya dalam keadaan gelap, tiba-tiba terang benderang. Siapa engkau? Aku ini adalah pahala sholat malammu yang waktu engkau masih hidup, engkau pernah bangun di tengah malam, lalu engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyesali segala dosa-dosamu, bahkan sampai tetesan air matamu itu dah berkumpul. Yang hari ini aku hadir di sini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Masih ada 3 lagi, tapi waktu sudah lewat ini Pak Camat. Kita cukupkan sampai sini. Cukup ya Pak ya? Gimana? Lanjut? Pak, lanjut. Bapak duduk enak Pak. Saya berdiri, mana belum minum kopi lagi. Udah tuh ceramah gratis buat semuanya. Lanjut Pak? Lanjut. Memang tadi saya sengaja keluar sebentar Pak. Saya cek persiapan di samping rupanya lengkap Pak. Ada lontong, ada nasi kuning, nasi lemak. Pilih aja lah nanti. Yang ketiga, ya Bani Adam, wahai anak Adam, anak baitul sirat, di dalam tempat ini penuh debu, penuh lumpur, penuh kotor. Maka kalau engkau masuk ke dalam, engkau tidak nyaman berada di dalam tempat ini, kata kuburan. Lalu apa yang kau siapkan? Fahmil firasa, kau bawa sapu. Sapu apa yang kau bawa? Gak akan mungkin kalau orang Cina meninggal, entah apa yang dimasukkan ke dalam kubur itu, semuanya masuk. Jasnya, sepatunya, sepatu jengkelnya, sepatu spotnya, nanti olahraga di dalam situ. Kita tidak akan mungkin. Sapu dimasukkan itu adalah wa huwa fi amalan soleh. Amalan soleh yang selama hidup ini yang engkau perbuat, banyak amalan soleh di sisi kiri kanan dan belakang kita. Persoalannya, mau tidak kita manfaatkan waktu itu untuk melaksanakan amalan soleh. Apalagi yang kita sudah tua-tua ini Pak, udah 50 tahun sudah ke atas ini Pak, itu sudah bonus. Yang baik-baik sajalah Bapak pikirkan, nggak usah iri hati dengki segala macam, tak ada guna. Kadang ini mau jadi RT saja, RW saja, belum hidup kita ini. Aku dukung PRW yang itu, aku dukung PRW yang sini.
Ta'ala menjauh. Dia tak tahu dia akan mati. Kalau kau mati nanti dikirim ke Polres, masih ada kampung sana Pak, pakai berita pun masih hidup Pak di sana. Tapi ini masuk ke dalam tanah Pak. Bapak bayangkan, dimasukkan ke dalam tanah, sudah itu didorong ke samping, ditolak ke samping, ditelungkupkan, cium tanah, ditutup pakai papan. Setelah pakai papan ditutup, turun lagi tanah, udah itu diinjak. Yang paling kuat injak ibu nanti meninggal. Yang paling kuat injak mata itu suaminya. Supaya apa? Tidak bangun lagi Bu. Apalagi yang cerewet itu, ibu-ibu cerewet, kebetulan ada ibu banyak. Yang cerewet minta uang dikasih tak cukup-cukup. Kalau lagi ngomong 10 dia 100. Itu kalau ibu mati, dia injak dan matinya, mampus kau. Kau ini lebih aku hidup pun susah. Bergerak sana salah sini salah semua kau cerita, mampuslah kau. Itu kalau miskin cerewet, kalau sekarang cerewet berubah. Setelah subuh pulang berubah. Pandai-pandai ngambil hati suami. Biar kalau meninggal nanti dia berdoa. Kita ini tidak bisa mengharapkan istri Pak. Istri pun tidak bisa mengharapkan suami. Aku mencintaimu karena Allah, engkau pun mencintai aku karena Allah. Tapi begitu maut memisahkan kita, selesai barang itu, akan datang lagi jodoh dia yang baru. Selesai Bu. 3 hari dia berdoa, 7 hari dia berdoa, 40 hari selesai sudah. Selesai itu, habis. Besok dia meninggal lagi, masuk istrinya, dibuka itu lemari, banyak pakaian. Pakaian yang kredit belum sempat dipakai, ibu meninggal, itu dibuka, ditengok suami, ditengok istri, apa itu Bang? Itu baju, kok masih dalam plastik? Iya, mendiang rumah istri saya kemarin. Dia kredit barang sampai 3 hari meninggal pun dia. Jadi Bang, kau pakailah. Tengok sudut lemari ada kotak 1. Apa tuh Bang? Perhiasan istri saya, gelang, cincin. Jadi pakai deh. Abang gak ingat istri? Oh iya kan, dia udah mati pun. Pelitlah. Kalau pulang ada gelang, bawa ke sepuluh masjid. Dijual tuh gelang bangun ini masjid. Nanti kalau ibu mati, bapak tak bisa berdoa, istri baru, adalah amalan jangan. Maka kita perbanyakkanlah amalan soleh ini. Terkadang kita ini Bapak Ibu, kita bangun masjid, bangun musala, kita harap orang dari jauh sana yang antar uang ke sini bangun masjid. Semua pahala diambil habis, dibawa orang luar. Kita yang tinggal ini, pahala habis, diambil orang luar. Di mana pahala kita? Tak ada. Kami orang miskin Pak Ustaz. Bukan miskin, hati yang miskin. Hati kita ini, jangan biarkan pahala di depan mata kita itu diambil orang-orang kaya itu semua. Biarlah di depan mata kita ini, kitalah yang mengambil pahala itu. Bapak Ibu hadirin dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ya bani Adam, wahai anak Adam, ana baitil anam. Di dalam tempat ini ada binatang berbisa. Kalau engkau masuk ke dalam ini, engkau tak sanggup. Tapi ini masuk, dia sudah di standby di situ. Binatang berbisa sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia siap menggerogoti kulitmu yang dulu engkau hidup selalu fitness, bangga. Ada lain mampus. Masuk itu pula ada lain di dalam tu. Habis kau. Ibu yang suami punya uang simpan mau ambil, beli benda RDL lah, macam-macam. Licin muka itu, mati, mampus. Ditunggu itu binatang berbisa. Anak baitil anam. Sudah disiapkan binatang berbisa di alam kubur itu, siap untuk menyiksa kita sampai datangnya hari kiamat. Lalu apa yang harus kita perbuat supaya kita tidak tergigit oleh binatang berbisa, kita tidak disakiti oleh binatang berbisa? Apa itu? Wa huwa fi shadaqatun jariyah. Sedekah Bu. Sedekah. Jangan pelit, sedekah. Begitu ada pengumuman pengurus masjid ini, ada mau bikin pagar atau masjid ini mau direnovasi lagi, sedekah Bu. Apalagi sudah umur 50 ke atas, jangan simpan duit itu. Ini untuk anak-anak saya. Ada
kasih dia ilmu, masukkan dia di pondok-pondok pesantren, masukkan dia di TPQ, masukkan dia di yayasan Islam. Supaya apa? Itulah harta kita yang sesungguhnya. Kita ini sudah mau meninggal, Bu. Saya hari ini umur 52 tahun. Kalau ditanya Ustaz, masih sanggup? Sanggup. Kalau saya dikasih Allah jodoh lagi satu, ya alhamdulillah. Kenapa tidak? Itu rezeki. Ya Bu, Bu, kalau seandainya suami kita itu ternyata menikah lagi, maka ibu, alhamdulillah ya Allah, begitu banyak wanita soleha di muka bumi ini. Aku yang engkau pilih, yang engkau uji kesabaranku, keimananku. Aku terima ya Allah. Bapak sini aku stempel itu tanda persetujuan menikah apa? Menikah. Enggak marah Bu, enggak. Aku bukan terima, aku harapkan surga yang aku harapkan. Betul Bu? Bu? Tak ada suaranya. Tak ada suara ini langsung. Itu peluangnya sudah usah undang lagi lah. Mampus sudah. Bapak Ibu hadirin yang masyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya bani Adam, wahai anak Adam, ana baiti su'ali munkar wa nakir. Di dalam tempat ini, di dalam kubur ini ada malaikat munkar dan nakir. Kalau engkau masuk ke dalam ini, setelah engkau masuk, saat itulah engkau ditanya. Lalu engkau tidak mampu menjawab pertanyaan, engkau pun disiksa. Ditanya, disiksa, ditanya, disiksa, ditanya, disiksa, terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Perbanyaklah membaca kalimat La ilaha illallah. Maka kalau setelah sholat imam pimpin zikir, ada yang sudah gosip-gosip kaki di karpet itu, lama kali lah imam zikir, macam betul aja. Banyak yang gosip-gosip kaki di karpet itu. Padahal itulah yang menyelamatkan kita daripada malaikat munkar dan nakir. Berzikir dimanapun saja kita berada, ingat kepada Allah. Ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kamu di mana kepada Allah, dimanapun saja kamu berada. Di masjid zikir, pulang di rumah zikir, di jalan zikir, di pasar zikir, lagi jualan zikir, di mana saja kita berada, dalam keadaan apapun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu nanti pulang dari masjid ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai juga tetangga, Bu, baru pulang dari masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai di pasar, di warung pasar, Bu, beli apa Bu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ibu ini? Kesurupan tak? Itu zikir Bu. Supaya apa? Supaya nanti di kubur kita selamat daripada malaikat munkar dan nakir. Maka tetap berzikir kita di dalam hati, dimanapun saja kita berada, tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tak ada laut yang tak bergelombang, tak ada mawar yang tak peduli, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula saya Al-Fakir. Andai kata itu benar dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dianggap salah adalah kelalaian dan pribadi saya sendiri, saya mohon ampun kepada Bapak Ibu semua, maaf yang sebesar-besarnya. Bunga dendam di atas para anak dusun Pasang Pelita. Kalau terdapat bicara jemari disebut, maaf diminta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, izin Ustaz untuk penyerahan marawis. Silakan remaja maju menerima marawis. Kemudian yang diizin oleh pertama Pak Sekdam, Pak Lurah, Pak Arif, juga Pak RW dan Ketua Masjid, izin Ketua Masjid boleh ke depan. Setelah ini izin ya Bapak Ibu
kita berfoto, lalu kita serahkan di luar. Mungkin ini bisa perlu ada penjelasan sih. Baik Bapak Ibu, ini marawis daripada Ibu Hajar Marlin Hustina. Kemarin saya menerima, terus Ibu sampaikan ke saya, Pak Ustaz terserah mau dikasih kemana. Maka saya dengar di masjid kita ini ada remaja masjid yang aktif bermain marawis, tapi mungkin belum ada alat marawisnya. Maka langsung saya arahkan di sini saja. Nanti kalau yang belum dapat, kasih tahu saja Pak. Kasih tahu tidak usah. Baik, kita berfoto bersama. Silakan Bapak, jemaah semua kita sama